Hidup manusia tak pernah bisa dipisahkan dari sejarah. Melaju ke depan sembari melihat hari kemarin, berjalan di hari kemarin dengan penuh hati-hati untuk masa depan yang baik. Terlebih, bangsa ini tak akan pernah lepas dari sejarah dan tokoh hebatnya. Kali ini, perkenankan kami menceritakan seutas sejarah milik pahlawan kami, seorang berparu-paru sakti. Indonesia terproklamasi merdeka sejak 17 Agustus 1945. Semuanya tak terlepas dari perjuangan hebat merebut kemenangan. Sosok Jenderal Sudirman yang kita kenal gigih patut menjadi contoh bagi penerus bangsa Indonesia. Di sini saya Linda Nuya. Saya Koina Nisa. Saya Muhammad Agi Febi Faisal. Saya Nazwa Shibah Fatih. Saya Amelia Nur Alifadillah. Saya Naya Gagatan. Saya Nabila Azra Sahra. Saya Fatin Azana. Dan saya Arti Martina. Yuk ikuti kami di Museum Jenderal Sudirman. Mengapa patung Jenderal Sudirman ada di mana-mana? Bereplika banyak bentuk di banyak tempat. Menjadi museum, patung, dan instansi pendidikan. Terlahir sebagai seorang pahlawan revolusi nasional, Jenderal Sudirman sejak kecil tidak hidup bersama kedua orang tuanya, melainkan ia hidup dengan pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo sebagai seorang camat di wilayah Rembang, Purbalingga. Saat itu, Raden Cokrosunaryo belum memiliki keturunan sehingga Jenderal Sudirman diadopsi olehnya. Bersama pamannya tersebut, Jenderal Sudirman mendapatkan pendidikan yang layak sejak kecil. Jenderal Sudirman adalah saksi dari berbagai upaya diplomatik yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Peran dan perjuangan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tak bisa dilupakan dari bangsa ini. Penyakit yang dialami oleh Jenderal Sudirman saat ini kian parah setelah memutuskan untuk bergerilya melawan pasukan Belanda. Kondisinya yang semakin memburuk ini tersebut rupanya tidak membuat Jenderal Sudirman menyerah untuk bisa sembuh. Pada akhirnya, Belanda telah mengakui bahwa Indonesia telah menjadi kedaulatan yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1947. Kemudian, Sang Jenderal Sudirman dipindahkan ke Magelang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun, upaya pengobatan Sang Jenderal Sudirman tidak berhasil. Tetapi pada 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia merdeka dari Belanda, Jenderal Sudirman pun wafat karena penyakit yang ia derita pada 29 Januari 1950.